Equilibrium. Jumpa lagi di iPods Equilibrium Podcast. Selamat siang dan apa kabar semua teman-teman Equilips. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Berjumpa lagi bersama saya Sri Nurul Iza sebagai host pada podcast kali ini. Podcast kali ini bakal seru banget loh karena akan membahas tentang juara lomba bisa mendapatkan potongan UKT. Gimana caranya ya sahabat Equilips? Tentunya pada podcast kali ini saya tidak sendiri, tetapi akan ditemani oleh narasumber kece kita, Kakak Dian. Halo Kakak Dian, apa kabar Kakak? Alhamdulillah baik Isa. Mungkin Kakak bisa menjelaskan sedikit apa kesibukan Kakak akhir-akhir ini? Untuk kesibukan akhir-akhir ini itu yang pastinya kuliah. Habis itu ada juga organisasi, ada komunitas juga di luar. Habis itu sementara juga ada ikut lomba KTI lagi. Jadi itulah penjelasan singkat mengenai Kakak Dian ini sebagai narasumber kece kita. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai Kak Dian ini. Jadi Kakak Dian ini pernah mendapatkan juara dalam lomba karya tulis ilmiah dan mendapatkan privilege berupa potongan UKT. Mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan. Menurut kakak sendiri apa sih itu KTI? KTI atau kepanjangannya itu karya tulis ilmiah adalah proses pembuatan karya yang memberikan sebuah solusi atau argumen secara sistematis dan ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan di sekitar kita, baik yang dirasakan sendiri atau dirasakan orang lain. Menurut kakak, kan kakak tadi telah menjelaskan apa itu KTI. Sejak kapan sih kakak tertarik dengan KTI itu sendiri? Untuk KTI itu sudah sejak SMA, pernah mengikuti lomba tapi berhenti setelah itu. Nah, pada saat maba, kebetulan saya diajak oleh senior saya di akuntansi, dan disitulah mulai terbangun lagi kembali penasaran saya mengenai KTI. Apakah kakak sudah lama bergelut dengan dunia karya tulis ilmiah? Belum terlalu lama sih, baru mungkin kembali bergelut lagi di maba, nah, pas 2020 setelah diajak oleh senior dari akuntansi. Apa sih motivasi kakak untuk mengenal dunia karya tulis ilmiah? Untuk motivasi sendiri untuk mengenal dunia karya tulis ilmiah itu ya, pertama kita dulu pahami apa itu pengertian dari KTI. Habis itu motivasinya untuk buat karya itu yang pada saat kita buat karya, pikirkanlah karya itu yang terbaik dan hasilnya itu bisa bermanfaat untuk orang lain, dan pada saat orang membacanya mereka akan mendapatkan pelajaran dari apa yang kita tulis. Apakah sebelum kakak mengikuti lomba tersebut atau pada saat kakak sudah pada tahap mengikuti lomba tersebut, kakak udah menyangka bakalan dapat juara nantinya? Tidak sama sekali. Ya, tidak. Nah, saya mau tanya nih Kak, karena banyak banget yang jika di posisi kakak ini bakalan bahagia banget. Gimana sih kalau dari kakak sendiri udah memenangin lomba itu dan mendapatkan potongan UKT juga? Gimana perasaan kakak? Nah, pastinya di sini pada saat di lomba sebenarnya saya bukan sendiri, saya per tim. Nah, otomatis di situ saya dan tim saya sangat senang karena bisa mendapati juara pada saat itu, dan yang kami senang juga karena bisa mendapatkan potongan UKT. Kalau boleh tahu satu tim itu berapa orang Pak? Di dalam satu tim itu kami ada bertiga. 3 orang ya? Iya.
Nah, dalam lomba yang kakak ikuti itu tema apa sih sebenarnya yang kakak masukkan sehingga karya kakak ini menjadi juara, dan apa alasan kakak memilih tema tersebut? Nah, tema lomba yang kami angkat itu seharusnya memang harus selaras dengan basic ilmu. Nggak keluar dari sub ekonomi dan keuangan yang waktu itu kami angkat. Dan temanya waktu itu ilmu ekonomi dan keuangan. Nah, biasanya kan Kak, kalau kita menghadapi sesuatu pasti ada yang namanya kendala. Nah, pada saat kakak mengikuti lomba tersebut, apa kendala yang kakak hadapi pada saat itu? Kendala yang sangat saya rasakan itu adalah mengatur waktu pada saat proses pembuatan. Apalagi kan saya mahasiswa, anak organisasi dan anak komunitas, otomatis waktu yang paling susah diatur. Nah, setelah itu yang paling pertama adalah agak susah adalah kita menentukan ide dari KTS itu sendiri. Jadi butuh banyak waktu ya Kak untuk menentukan judulnya. Untuk judul paling bisa memakan sekitar 2 hari yang betul-betul kita fokusi untuk judul. Nah, sebelum kakak mengikuti lomba itu, apa sih persiapan kakak? Persiapan untuk mengikuti lomba itu yang pertama itu kita juga harus memahami panduan yang ada, panduan lomba. Habis itu tema dan subtema, ya habis itu ide yang ingin dilaksanakan, dan tidak terlepas lagi kami juga butuh bimbingan. Nah, jadi kami pada saat itu kami punya pembimbing yang mengarahkan kami, serta rekan-rekan tim juga yang perlu memanage waktu. Nah, apa sih waktu kakak menulis karya tersebut, waktu kakak menulis karya tersebut dan mengirimkan karya tersebut untuk lomba, apakah dalam karya kakak ada tersirat atau ada tersisip motivasi, dan kalau ada motivasi yang tersisip, motivasi itu apa alasan kakak memakai motivasi tersebut di dalam karya kakak itu? Nah, sebenarnya pada saat kami mengirim esai itu tidak ada kayak penulisan yang mengenai tentang motivasi, tapi pada saat itu kami juga punya motivasi tersendiri yang ada di diri kami dan kami tanamkan. Yang pertama yang kami tanamkan adalah apapun yang kami kirimkan itulah yang hasil yang terbaik untuk kami. Nanti mengenai bagaimana kelanjutannya itu di belakang. Nah, motivasi yang sering kami tanamkan yang itu adalah jangan pernah menyerah, tetap berproses, tetap mau dibimbing. Karena kan banyak orang yang tidak mau dibimbing, sedangkan kita tuh harus mau sebagai orang yang mau belajar. Seperti gelas kosong pada saat kita menghadapi orang. Tuh. Ya, wah keren sekali ya sahabat Ecolips, motivasi dari narasumber kece kita ini. Nah, waktu kakak mengikuti lomba itu, apa pengalaman yang paling mengesankan menurut kakak? Pengalaman yang paling mengesankan itu jujur pada saat kami diberikan delay waktu oleh pembimbing kami, itu seperti mungkin menurut teman-teman kayak tertekan, tapi itu yang masih teringat bagaimana caranya kami mengejar delay dari target tersebut. Habis itu mencari DKTI yang menurut kami hal yang tidak mudah untuk di awal. Habis itu saat lomba itu kami liburan di daerah sana. Habis itu juga dari tim kami yang bertiga ini ada memang beberapa tim yang the real kami tidak pernah keluar dari daerah untuk ikut lomba. Dan sebenarnya saya sendiri yang paling berkesan itu saya punya motivasi dari SMP bahwasannya jika suatu saat nanti saya keluar
atau ingin jalan-jalan ke daerah di luar daripada Sulawesi yang belum pernah saya tempati, harus saya dapatkan bukan karena pakai uang orang tua, tapi dengan prestasi. Dan itu yang saya tanamkan. Dan makanya pada saat itu bisa keluar sampai di daerah di luar Sulawesi, itu sebuah hal yang sangat berkesan menurut saya. Dan itu salah satu yang masih teringat sampai saat ini, bahwa gara-gara KTI ini saya bisa mewujudkan impian saya yang sudah tertimbun lama gitu. Wah, keren sekali ya. Jadi tidak selamanya jika kita punya impian, tidak selamanya harus menggunakan uang atau harta, tetapi juga kayak kakak ini, narasumber kece kita ini, mempunyai impian dan terrealisasikan melalui prestasinya. Keren sekali ya. Ya, jadi mungkin hanya itu. Nah, yang terakhir, dari sharing-sharing narasumber kita ini, mungkin dari teman-teman Ecolips mempunyai pertanyaan atau ingin berbagi motivasi lagi bersama narasumber kita ini. Halo kakak, perkenalkan saya Gia, ingin bertanya kepada kakak yang telah menjuarai lomba KTI. Ada nggak sih tips bagi kami pendengar agar bisa lolos KTI? Bisa? Ya, mungkin langsung saja dijawab oleh narasumber kece kita ini. Oke, halo juga Gia. Jadi kalau tips yang pertama sekali yaitu jadi orang yang percaya diri dulu. Kita harus percaya bahwa kita bisa menyelesaikan karya ini hingga akhir. Nah, setelah itu yang kedua, kerja sama tim, saling percaya. Yang ketiga itu yang tadi sudah saya katakan, kita harus dulu memahami atau mengkaji lebih dalam mengenai panduan yang ada. Habis itu kita juga harus setidaknya meminta bantuan kepada orang yang tahu juga mengenai KTI. Atau bisa dibilang kita juga sebenarnya butuh namanya pembimbing untuk mengarahkan kita gitu. Ya, jadi seperti itu ya jawaban dari kakak Dian ini. Mungkin teman-teman yang lain, sahabat Ecolips, ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Halo kakak narasumber, perkenalkan saya Suci. Nah, kali ini saya ingin bertanya kepada kakak narasumber kita ini pada kali ini. Lomba apa sih yang kakak ikuti sehingga mendapat privilege untuk mendapatkan potongan UKT? Ya, mungkin langsung saja dijawab oleh kakak kita. Terima kasih Suci. Jadi yang kami ikuti waktu itu nggak bisa mendapatkan privilege atau pemotongan UKT, yaitu lomba esai yang diadakan oleh KJAI, yaitu Komunitas Jago Akuntansi Indonesia. Nah, mungkin itu saja. Dari teman-teman yang lain mungkin masih penasaran dengan tema kita pada kali ini. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Saya dong kak. Iya, silahkan. Oke, halo Kak Dia. Halo. Saya Erika. Ini saya mau tanya nih kak, kan kakak ini dapat privilege untuk potongan UKT. Nah, apakah dari pihak kampusnya itu memudahkan kak untuk hal-hal itu? Ya, Biar mungkin kami termotivasi juga untuk ikutin seperti itu kak. ya mungkin langsung saja dijawab kak. Ya, makasih untuk Kak Erika yang sudah bertanya. Jadi pada saat itu memang kami belum dapat bahasa dari fakultas mengenai akan didapatkan penurunan UKT atau pemotongan UKT setelah kami mendapatkan lomba. Nah, pada saat itu kami mendapatkan info itu pada saat penyerahan piala di fakultas langsung ke dekan. Nah, pada saat itu ada Pak Dekan, Pak WR2, dan
tidak lagi dari pembimbing pendamping kami, yaitu kaprodi kami, yaitu Pak Ridwan Tikola. Nah, di situ pada saat penyerahan piala baru kami dikasih tahu bahwa karena sudah menjuarai karya tulis tingkat nasional dan membawa juga nama kampus, salah satu nama fakultas, maka waktu itu kami dijanjikan akan ada penurunan UKT satu tingkat di bawahnya UKT kami. Nah, pada saat proses penurunan UKT, kami juga sebenarnya mengalami kesulitan karena ada beberapa berkas yang awalnya kami tidak sangka harus kami buat. Nah, jadi kami juga akan mendapat kesulitan waktu itu. Mungkin karena Pak WR2 waktu itu juga entah belum menyampaikan kepada universitas secara langsung atau bagaimana, tapi kami dari tim kami 3 orang itu sampai ke universitas dulu, kami kembali lagi ke fakultas, habis itu kami melewati dulu beberapa berkas yang harus kami berikan sebagai bukti bahwa kami benar-benar dijanjikan pada saat itu untuk penurunan UKT. Nah, itu juga penurunan UKT itu kami dapatkan pada akhir pembayaran, dan alhamdulillahnya juga waktu itu langsung dibantu dari Pak WD 3 untuk menghubungi dekan, dan dekan langsung menelpon kepada pihak universitas yang berhak untuk pemotongan UKT. Jadi dari situ kami langsung mendapatkan penurunan UKT satu tingkat di bawah UKT kami, begitu. Mungkin saya berikan satu pertanyaan lagi ya kepada sahabat Ecolips. Oke Kak, saya mau tanya lagi nih. Iya, silahkan. Terkait ikut lomba nih, kan kalau menang itu kan biasa. Nah, kalau dari kakak ini, gimana nih perasaannya kalau misalnya ekspektasinya itu, oh KTI saya ini sudah bagus, sudah saya ulik sampai ke dalam-dalam, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan ekspektasi kakak sehingga membuat kakak kecewa. Nah, gimana kakak menanggapi hal tersebut? Apakah sedih, down, atau seperti apa? Itu sih Kak. Wah, keren banget pertanyaan dari sahabat Ecolips ini. Mungkin langsung saja dijawab oleh kakak. Terima kasih lagi kepada Erika. Jadi sebenarnya kalah atau menang itu hal biasa. Sebenarnya tidak ada yang tahu. Hanya saja sebenarnya sebelum itu pada saat kalah atau menang hal biasa kan. Nah, pernah sebelumnya itu sebelum kami lolos dan bisa mewakili waktu itu fakultas maupun kami bawa nama universitas, sebenarnya kami dari beberapa tim pernah juga mengajukan lomba di beberapa kali dan pernah juga gagal. Tapi menurut kami kegagalan itu hal di mana kita bisa belajar ke depannya. Dan pada saat kita gagal, kita bisa lihat bahwasannya di situ ada yang bisa dipelajari begitu. Ya, betul sekali. Ya, mungkin kakak narasumber kita ini sudah menjelaskan secara detail yang sangat membuat kita termotivasi dengan jawaban dari narasumber Kesha ini. Ya, mungkin yang terakhir nih Kak, mungkin kakak bisa berikan closing statement kepada sahabat Ecolips kita. Closing statement kalau dari saya sendiri, teman-teman semuanya jangan pernah merasa dirinya bahwa tidak mampu dan takut bersaing dengan yang lain. Tapi teman-teman harus positif bahwa menang dan kalah itu hal biasa, tapi yang perlu adalah pengalaman, karena tidak ada dibilang jangan sampai teman-teman menyesal di kemudian harinya. Lebih baik mencoba daripada tidak pernah mencoba. Ya, betul sekali teman-teman. Ya Kak, terima kasih banyak atas kesempatannya karena sudah sharing-sharing dengan sahabat Ecolips kita. Mungkin itu saja sahabat Ecolips pada episode kali ini. See you di next episode. Bye-bye.